Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi yang indah ini kita bisa menjalankan sebagian dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan bersama-sama untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan lembaran kehidupan pada hari ini, yaitu berupa pelaksanaan ketaatan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan bagian dari bekal-bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani billah a'azzakumullah. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema, yaitu kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa ma'ruf adalah suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa iman dan amal soleh. Ma'ruf
adalah suatu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah dari setiap iman, dari keimanan dan amal soleh. Ini yang namanya ma'ruf. Adapun mungkar adalah setiap nama yang mencakup apa-apa yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilarangnya. Mungkar adalah sebuah nama yang mencakup apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilarangnya. Ini adalah kemungkaran. Sehingga dalam perjalanannya nanti seseorang itu sebelum melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, diwajibkan atas dirinya untuk mengetahui bahwa yang ma'ruf itu ya betul-betul ma'ruf, yang mungkar betul-betul mungkar. Tidak dikatakan sebaliknya, yang ma'ruf dianggap mungkar dan yang mungkar dianggap ma'ruf. Ya, maka harus diketahui perkara tersebut. Hadirin sekalian, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini termaktub di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman, kamu beriman kepada Allah. Juga di dalam surah Ali Imran pula ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian ada sekelompok orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ya. Sekelompok orang yang berbuat kebajikan, yang menyeru kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini adalah merupakan dalil-dalil tentang diperintahkan di antara dalil-dalil yang memerintahkan agar ada segolongan manusia yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ra'a minkum munkara fal yughayyir biyadih, fa ilam yastati fa bilisanih, fa ilam yastati fa biqalbih, dzalika at'aful iman, wa dzalika at'aful iman. Man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Barang siapa melihat kemungkaran, maka fal yughayyir biyadih,
hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, namun apabila tidak mampu merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, fabilisani, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Fa'ilam yastati, dan apabila dengan lisan juga tidak mampu, fabiqalbih, maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan hatinya. Dzalika at'abul iman, dan yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW ketika seseorang melihat kemungkaran, maka dia berusaha untuk merubah kemungkaran yang ada, tidak membiarkannya, tetapi berusaha untuk merubahnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kalau dia mampu merubah dengan yadnya, dengan tangannya, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Tidak semua orang terkadang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Maka dia rubah kemungkaran itu dengan lisannya. Adapun dengan tangan, maka terhadap kemungkaran juga perlu dilihat di sana. Apakah dia memiliki kekuasaan untuk merubah dengan tangannya atau tidak? Walaupun secara fisik mampu, tetapi tidak memiliki wewenang, tidak memiliki kekuasaan untuk merubah kemungkaran dengan tangan, maka tidak boleh seseorang itu merubah kemungkaran dengan tangannya. Kalau tidak memiliki kekuasaan. Contoh misalnya, ada anak tetangga yang berbuat kemungkaran, ya, kemungkaran. Kemudian ia melihat kemungkaran tersebut. Kemudian karena tidak seronto istilahnya, ya, keburu-buru untuk ingin segera menghakimi, memberi hukuman kepada pelaku kemungkaran, maka dipukullah anak tetangga tersebut. Ya, dipukullah dengan tangannya anak tetangga tersebut. Maka ini sebetulnya tidak dalam kekuasaannya, karena bisa jadi kemungkaran yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada apa yang diharapkannya. Bisa jadi orang tuanya marah, akhirnya terjadi perselisihan di antara dua tetangga tadi. Ya. Akhirnya terjadilah perkara yang lebih besar. Terjadi pertengkaran antara tetangga, kemudian antara teman-temannya. Yang satu punya teman, yang satu punya teman. Akhirnya ngajak, oh ini anak saya dipukuli oleh si fulan. Nah, saya nggak terima, tolong bantu saya untuk membalas dendam. Nah, akhirnya terjadi kerusakan yang lebih besar. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah a'azzakumullah, ketika seseorang mau menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka hendaklah dia memperhatikan beberapa hal. Harus memiliki beberapa hal yang berkaitan dengan yang ia hadapi. Di antara hal yang perlu diperhatikan oleh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang pertama, hendaklah dia berilmu. Hendaklah dia berilmu. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
yang terdapat di dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, dan orang-orang yang mengikutiku. At'u ilallah ala basirah, yaitu menyeru kepada Allah, mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Di atas ilmu. Ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban pertama yang harus dia lakukan adalah betul-betul ketika mengajak kepada perkara kebaikan didasarkan kepada ilmu, sehingga tidak menjadi salah perkaranya. Yang benar justru dikatakan salah, atau yang salah dikatakan benar. Tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid. Sunnah dianggap bid'ah, sebaliknya yang bid'ah dianggap merupakan sunnah. Yang halal dikatakan haram, dan seterusnya. Maka perkaranya akan menjadi semakin rusak ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak didasarkan kepada ilmu. Kemadorotan yang dihasilkan akan jauh lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkannya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, ketika seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar harus mempertimbangkan, yang pertama adalah apakah kebaikan yang akan dihasilkan dari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu lebih besar atau lebih kecil kebaikan yang didapatkannya. Harus dianalisa, harus dilihat. Kalau keburukannya ternyata lebih besar yang didapatkannya daripada kebaikan, maka tinggalkan. Boleh tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana kisah yang dialami atau disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika pasukan Mongol menguasai negeri kaum muslimin saat itu, dan di antara mereka pasukan Mongol itu di tengah-tengah masyarakat mereka mabuk-mabukan, mabuk sampai pada teler, ya, mabuk-mabukan. Ya. Kita tahu bahwa mabuk itu adalah merupakan kemungkaran. Tetapi harus diperhatikan ketika mereka diseru, diingkari kemungkaran ketika mabuk, apakah menghasilkan kebaikan atau kemungkaran yang lebih besar. Maka ketika itu dianalisa, dilihat, kalau ini ditegur, maka justru kemungkaran yang didapatkan akan lebih besar. Dia bisa ngamuk, bisa membunuh orang, bisa merusak barang-barang karena mereka jumlahnya banyak. Maka ketika dibiarkan dia dalam kemungkaran, yaitu minum minuman keras tadi, itu secara maslahat lebih besar. Mereka akan mabuk, kemudian teler, kemudian setelah itu tidur, tidak membuat dampak kepada masyarakat, tidak membuat kerusakan yang lebih jauh. Maka walaupun dia melakukan kemungkaran,
Justru ketika dibiarkan, maslahahnya lebih besar, manfaatnya lebih besar. Maka ini juga harus diperhatikan ketika seseorang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Baru ketika dipertimbangkan maslahatnya jauh lebih besar daripada madaratnya, baru disitulah ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tentu dengan cara-cara yang baik. Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan, yang kita tahu bahwa seseorang itu sebetulnya adalah orang baik, karena kondisi tertentu dia melakukan kejahatan, misalnya mencuri misalnya. Ya, ada seorang yang kita kenal, dia anak yang baik, pemuda yang baik, yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika suatu saat kita dapati dia misalnya sedang mencuri, ya, mungkin sebagian manusia, wah ini kemungkaran ini yang harus kita ingkari, kemungkaran yang harus kita umumkan di tengah masyarakat agar masyarakat tahu bahwa si pemuda itu adalah pencuri. Maka ketika seseorang melihat itu, dia umumkan, padahal dia belum tahu tentang keadaan yang sesungguhnya dari sang anak tadi atau pemuda tadi ketika melakukan pencurian. Oh, ternyata setelah ditanya baik-baik, ya, setelah ditanya baik-baik, wahai fulan, kenapa kamu mencuri? Iya, saya terpaksa mencuri karena orang tua saya dalam keadaan sakit, membutuhkan obat, sementara kami sudah tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang bisa untuk membeli obat itu, sehingga saya terpaksa mencuri. Ya. Bentuk mencuri tadi adalah kemungkaran, tapi apakah ketika seseorang itu mengumumkan kemungkaran tadi, atau bahkan menyakitinya, apakah akan akan berakibat lebih baik atau lebih buruk? Ternyata bisa jadi lebih buruk, karena mungkin anak tadi ketika diumumkan akan menjadi malu, kemudian dia tidak datang lagi ke masjid, kemudian dia mengisolasi diri dan seterusnya dari efek psikologis seorang anak. Maka harus diperhatikan. Tentunya orang yang mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar terhadap anak tadi menanya dulu, ini anak kok enggak seperti biasanya, dia ini baik, tapi kenapa seperti itu? Oh, ternyata setelah ditanya-tanya keadaannya seperti tadi. Maka yang demikian itu akhirnya kan bisa diambil kesimpulan tidak layak untuk disebarkan, tidak layak untuk diumumkan di tengah manusia. Ya. Maka hewanillah azakumullah, hal ini harus kita ketahui. Dan di dalam mengajak manusia kepada kebaikan, ya, maka ajaklah manusia itu kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ad'u ilallah, ajak manusia kepada jalan Allah. Ini sebagai koreksi terhadap orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Terkadang orang yang berdakwah itu mengajak manusia kepada dirinya, kepada dirinya. Ikut aku saja. Sehingga kalau sudah begitu,
atau kepada golongannya atau kepada kelompoknya. Sehingga kalau sudah begitu, maka nanti yang akan menjadi standar kebenaran adalah dirinya, kelompoknya, golongannya. Maka kalau sudah menjadi mengikuti saya, mengikuti kelompok saya, organisasi saya, partai saya, aman pokoknya. Maka dalam ayat ini disebutkan at'u ilallah, ajak manusia kepada jalan Allah. Ditunjukkan jalan yang menyelamatkan dirinya, yaitu sabilullah, kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga ketika mengajak manusia, betul-betul dipahamkan orang tersebut untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bukan diajak manusia untuk mengikuti dirinya. Kalau seseorang, tentu kita tahu bahwa seseorang itu bisa diambil perkataannya atau ditinggalkan kecuali Rasulullah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, ya, bahwa seseorang itu bisa diambil atau ditinggalkan perkataannya kecuali penghuni kubur ini, yaitu maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalau seruannya diajak kepada dirinya, bagaimana ketika seseorang itu dalam keadaan salah, seseorang itu dalam keadaan keliru? Apakah akan terus mengajak manusia kepada dirinya, sementara kesalahan itu melekat pada diri seseorang? Ya, ini. Maka para imam-imam dari imam yang 4 itu, mereka senantiasa mengingatkan kepada orang-orang yang mengikuti madhab mereka di dalam beragama ini. Maka idza sahal hadis bahwa madhabi, jika telah sahih hadis maka itulah madhabku. Jika ada perkataan mereka yang bertentangan dengan hadis, maka mereka meminta agar meninggalkan perkataan mereka dan kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dirinya, kepada golongannya, atau kepada partainya dan seterusnya. Ini ikhwani billah a'azzakumullah. Kemudian juga seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti tadi kami sampaikan, harus tahu membedakan antara tauhid dengan kesyirikan. Karena saat terjadinya fitnah di mana manusia mengatakan tauhid sebagai kesyirikan, kesyirikan sebagai tauhid, dan ini disebarkan ke tengah manusia, dan manusia banyak yang percaya dan mengikutinya. Sebagai contoh misalnya, ketika para ulama menjelaskan membagi tauhid menjadi 3. Ini sekedar pembagian untuk memudahkan seseorang di dalam mengidentifikasi dan memahami di masalah-masalah berkaitan dengan tauhid. Ada tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah berkaitan dengan apa-apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah sebagai pencipta alam semesta ini, Allah sebagai pengatur dan pemelihara alam semesta ini, Allah sebagai pemilik alam semesta ini, Allah sebagai penguasa alam semesta ini. Hal-hal yang berkaitan dengan
perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kategori tauhid ar-rububiyah. Artinya Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, pengatur, pemelihara, pemilik dan seterusnya. Yang tidak ada sekutu bagi Allah di dalam perkara ini, di dalam rububiyah ini. Kemudian al-uluhiyah berkaitan dengan pekerjaan atau perbuatan hamba, di mana seorang hamba ketika beribadah hendaklah ia tujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid asma wa sifat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-asmaul husna wa sifatul ulya. Ya, ini dijelaskan kepada manusia untuk memudahkan mereka di dalam memahami perkara ini. Namun ada sebagian manusia ya, yang mereka mengatakan, oh, pembagian tauhid seperti itu persis sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nasara, yang mereka itu mengenal Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Ini pembagian yang dilakukan oleh Salafi ini persis sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat argumen yang seperti itu. Satu sisi orang menjelaskan tentang tauhid supaya mudah orang memahaminya, bahwa yang semacam itu dianggap sebagai kesyirikan karena disamakan dengan Trinitas. Ya, kan kita tahu sebagaimana firman Allah Ta'ala bahwasanya walaqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah, dan telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari yang tiga, yang Trinitas tadi. Dan ini adalah merupakan bentuk kekafiran, ya, bentuk kekufuran. Sementara yang dituduh sama dengan Trinitas tadi adalah upaya untuk menjelaskan manusia agar betul-betul mentauhidkan Allah, baik berkaitan dengan perbuatan Allah, berkaitan dengan ibadah seorang hamba yang mestinya hanya ditujukan kepada Allah, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dituduh dengan sama dengan Trinitas. Jadi, dan ini pengaruhnya ada di tengah-tengah masyarakat. Oh, ternyata syirik toh, ternyata seperti Trinitas toh mereka melakukan itu. Ada yang tertipu. Ya, maka tauhid dianggap kesyirikan, kesirikan dianggap tauhid. Ya. Adapun contoh misalnya, perkara tersebut adalah merupakan kesyirikan. Sementara oleh mereka kesyirikan itu dianggap sebagai bentuk ibadah, bentuk tauhid. Sementara di sisi lain memahami bahwa berdasarkan nas-nas yang ada, perkara tersebut adalah merupakan kesyirikan yang nyata. Ya. Sebagaimana yang dilakukan saat ini oleh sebagian manusia yang mereka datang berbondong-bondong, berduyun-duyun ke kuburan-kuburan orang-orang baik yang soleh maupun yang tidak soleh. Ya, taruhlah kita ambil secara umum ke kuburan orang-orang soleh. Mereka datang ke situ. Kemudian dia meminta kepada penghuni kubur-kubur tersebut, meminta sesuatu dari keperluan-keperluannya, baik itu secara langsung
ataupun menjadikan penghuni-penghuni kubur tersebut sebagai wasilah perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyeru ketika meminta dijadikan wasilah, dia menyeru kepada penghuni kubur tersebut, tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yakini adalah ini merupakan bentuk ibadah yang akan memberikan pahala bagi dirinya, menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia yakini bahwasanya penghuni-penghuni kubur tersebut bisa mendekatkan dirinya dengan Allah sedekat-dekatnya. Ehwanibillah azakumullah, orang-orang musyrikin Quraisy terdahulu juga melaksanakan hal ini terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka illa kecuali agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi dijadikan berhala-berhala itu untuk mendekatkan diri orang-orang musyrik tersebut kepada Allah sedekat-dekatnya, sehingga dengan menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara-perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia seru, ya. Padahal yang mereka seru itu tidak bisa mendengar apa yang mereka sampaikan. Yang mereka seru itu tidak bisa mengijabahi apa yang menjadi permintaan mereka. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam firman-Nya, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kamu menyeru kepada mereka, ya, menyeru, ayat sebelumnya, alladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian seru selain dia, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min kitmir, mereka itu tidak memiliki sesuatu pun walaupun setebal kulit ari. In tad'uhum, jika kamu menyeru kepada mereka, mereka la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak bisa mendengar doa kalian, tidak mendengar. Dan seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengijabahi mastajabalakum. Mereka itu tidak bisa mengijabahi bagi kalian, tidak bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, perbuatan syirik kalian. Dan tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang seperti itu, mithlu khabir, semisal zat yang Maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun apa yang terjadi? Ada sebagian yang mereka mengatakan, memposisikan dirinya sebagai dai, mengajak manusia untuk meminta kepada kubur-kubur, meminta kepada penghuni-penghuni kubur. Ada di antara mereka yang mengatakan
bahwasanya penghuni kubur ini, ya, dia berdiri di samping kubur dan menunjuk kubur yang ada. Penghuni kubur ini bisa mengabulkan 70 permintaan. Dan ini ramai, diikuti oleh sekian banyak manusia, dipercaya oleh banyak manusia, diyakini oleh banyak manusia bahwa penghuni kubur ini bisa mengabulkan 70 permintaan. Ini adalah kesyirikan, lawan dari uluhiyah, yang mestinya doa-doa itu dipanjatkan hanya kepada Allah, tapi dia menyeru manusia, mengajak manusia untuk berdoa, meminta kepada kubur ini, yang diyakini, dijelaskan kepada manusia ketika itu, ini kubur bisa mengabulkan 70 permintaan. Coba, kesyirikan dianggap merupakan tauhid. Kesyirikan didakwahkan sebagai bentuk ibadah. Ini yang terjadi. Ya, ini sebagai contoh. Sehingga seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus tahu mana perkara tauhid, mana perkara kesyirikan. Berdasarkan nas-nas yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang membawa jimat-jimat yang diyakini bisa memberikan pengaruh kepada dirinya, baik itu berupa kewibawaan, kekuatan, pengaruh dan sebagainya, maka dianggap mereka dakwahkan kepada manusia, oh, jimat-jimat itu ya seperti kalian yang saat ini membawa HP ini, ya. Kalau kalian HP-nya ketinggalan, bingung. Wah, orang kan kalau ketinggalan HP-nya bingung karena nggak bisa komunikasi. Ini adalah seruan yang disampaikan seolah-olah membuat dua hal yang berbeda menjadi perkara yang sama, menyamakan antara jimat dengan HP. Ya. Alhamdulillah, kalau jimat itu jelas, dia yakini bahwasanya ini akan memberikan seperti ini kepada dirinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menghardik dengan keras seorang pemuda atau seseorang yang ketika itu menggunakan gelang dari kuningan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mahya, apa ini?" Kemudian pemuda tadi mengatakan, "Minal wahinah ya Rasul." Ini adalah untuk penolak bala ya Rasulullah. Sebagai jimat untuk menolak bala. Ya. Maka apakah Rasulullah membiarkan? Tidak. Rasulullah mengingatkan kepada orang ini bahwa itu kalau ada padamu tidak menambah kecuali kelemahan bagimu. Tidak semakin dikdaya atau punya pengaruh atau punya kewibawaan, enggak. Justru kata Rasulullah, maka kalau itu ada padamu akan terus menambah kelemahan bagimu. Wa in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan jika barang itu jika kamu mati dan barang itu masih ada padamu, ma aflahta abadan, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Dihardik, diingatkan dengan keras oleh Rasulullah ketika ada orang yang menggunakan jimat tadi. Lalu ada orang yang mengatakan, enggak apa-apa, orang pakai
jimat, nggak apa-apa ya, untuk menambah kepercayaan diri. Itu sama saja dengan HP ya, dengan HP. Ada yang menyeru seperti itu. Ya, sehingga kalau penyerunya seperti ini, dai-nya seperti ini, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini, maka bisa dibayangkan masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang hobi dengan klenik, hobi dengan jimat, hobi dengan perkara-perkara seperti itu. Ini yang terjadi. Tapi kalau dai-nya, penyerunya itu tegas menyampaikan, maka masyarakat akan teringatkan dengan perkara tersebut beserta bahaya-bahayanya, sehingga umat ini meninggalkan berbagai macam jimat atau keyakinan-keyakinan yang syirik yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kayak tadi, kalau diajarkan kepada orang, oh nggak apa-apa, minta ke kuburan ini bisa mengabulkan, maka masyarakat sebagai mat'unya ya akan seperti itu. Kemungkaran yang terjadi jauh lebih besar, maunya dalam rangka untuk ziaratul kubur, melaksanakan sunnah Rasul yaitu ziarah kubur, berubah menjadi kesyirikan, berubah menjadi perkara yang besar yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian terkadang mereka menuduh balik, oh dakwah itu mengharamkan ziarah kubur. Ya. Dakwah salafi itu mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan sholawat, mengharamkan ini dan itu. Siapa yang melakukan seperti itu? Dakwah kita tidak mengharamkan ziarah kubur, tapi justru menyampaikan bahwasanya ziarah kubur itu masyru', disyariatkan. Fazuruha, kata Rasulullah. Karena di dalam ziarah kubur tersebut akan mengingatkan kepada kalian kematian, akan mengingatkan kepada kalian akhirat. Maka diserukan ziarah kubur, didakwahkan, tapi bukan ziarah kubur yang mengajak manusia untuk meminta kepada penghuni kubur, tapi mendoakan mayit, mendoakan penghuni kubur tersebut. Sehingga dalam doanya ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakum al-afiyah. Semoga keselamatan atas kalian wahai ahlul kubur dari kalangan mukmin dan muslim. Insya Allah aku akan menyusul kalian sebagai pengingat bagi orang yang ziarah bahwa dia juga akan mati seperti yang diziarahi, ya, sebagai pengingat. Kemudian dia meminta as'alullah lana, aku memohon kepada Allah untukku walakum dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Mohon berdoa untuk keselamatan dirinya kepada dan penghuni kubur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya tipis, tapi akibatnya jauh. Yang satu mendoakan mayit, yang satu meminta kepada mayit. Kan sepertinya tipis. Satu mendoakan, yang satu meminta. Yang mendoakan dia mendapatkan pahala, yang meminta terjatuh ke dalam kesyirikan. Akibatnya jauh. Ya, jauh. Ini maka
Perlu adanya ilmu di dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya sekedar semangat, tidak hanya sekedar wah ingin tampil, tapi betul-betul mengajak manusia ad'u ilallah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas ilmu, di atas keyakinan. Ini poin yang pertama. Jadi ada beberapa hal, yang lainnya adalah lemah lembut, kemudian bersabar, mempunyai kekuasaan, kemudian yang terpenting adalah ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua amalan yang kita kerjakan adalah hendaklah dibangun di atas dua perkara yang agung, yaitu yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah mutabba'ah, yaitu mencontoh kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua hal ini yang harus kita ingat di dalam langkah-langkah kita beramal, baik itu berkaitan dengan diri kita sendiri maupun berkaitan dengan seruan kepada orang lain, yaitu ikhlas dan ittiba Rasul. Mungkin ini dulu pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian dan memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk semakin banyak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, baik itu kepada diri kita sendiri, kemudian kepada orang lain. Kadang-kadang ingat orang lain tapi lupa diri sendiri, padahal diri sendiri ini lebih penting. Nanti apabila kaitannya dalam hal ini adalah jihadul nafs, jihad kepada diri sendiri. Ya, ini memiliki tingkatan-tingkatan yang harus kita pelajari juga, pelajari juga. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.